Pemirsa, tak main-main, bak bola liar, Komang Putrayasa, warga Kelurahan Banyuning, Gang Aditya, Kecamatan Buleleng, Singaraja, Bali, kembali melakukan pengaduan pengancaman pembunuhan, yang diduga dilakukan oleh KL, PA, dan KT, ke Polres Buleleng, Senin, tanggal 3 April tahun 2023. Di mana sebelumnya, ia juga sudah melaporkan pengancaman, akan dibunuh oleh ketiga orang tersebut. Pada laporannya kali ini, Putrayasa, didampingi oleh Gede Arkawijaya, sebagai saksi, dan juga seorang aktivis pemerhati masalah hukum, melaporkan dua kasus sekaligus. Dan tak tanggung-tanggung, dalam laporannya, ia menyeret oknum seorang pengacara, berinisial BH, yang dianggap telah turut mengancamnya. Bersama BH, turut terlapor, yakni, DA, KL, PA dan KT, namun laporan terhadap kelima orang tersebut, dalam kasus berbeda, yakni, perbuatan tidak menyenangkan, dan pelanggaran pasal 21, tahun 1951. Dikonfirmasi atas laporan tersebut, Kasih Humas Polres Buleleng, AKPI Gede Sumarjaya, membenarkan adanya laporan dari masyarakat tersebut. Menurutnya, pelapor, yakni, Putrayasa, membuka dua laporan sekaligus, untuk orang yang sama. Sementara, di bagian lain, menanggapi adanya berita viral yang menyebutkan, penyidik Unit 1, Satreskrim Polres Buleleng, diduga telah menghilangkan barang bukti, yang sudah dalam proses pro justitia, Kapolres Buleleng, melalui Kasih Humas, AKP Gede Sumarjaya SHMH, melakukan jumpa pers, di Aula Humas Polres Buleleng untuk memberikan klarifikasi. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan kasus tersebut, mari kita simak keterangan dari kedua belah pihak berikut ini. Jadi kedatangan saya hari ini, yang pertama saya melaporkan pengancaman pembunuhan dengan undang-undang darurat. Yang pertama, dan yang kedua, ada laporan lagi, yaitu laporan membuat perasaan tidak menyenangkan karena lambatnya proses penangkapan tiga preman ini dan otak pelaku ini. Saya diserang pada tanggal 29 Maret saat menjadi saksi di kasus Jero Argo, yang kasus Pitiring, yang di sana memutuskan terbukti tidak bersalah, memang betul tidak ada penyerangan, pemukulan. Jadi di saat itu saya diserang juga oleh tiga preman tersebut beserta teman-temannya, masa banyak ratusan. Sidangnya tanggal 29 Maret 2023. Ada pengancaman, Pak? Ada pengancaman juga di sana oleh tiga preman tersebut. Di saat saya di pintu pengadilan, pengancaman dengan akan membunuh saya. Bahkan saat saya diserang, di video itu sangat jelas dia mau mencari ke rumah. Siapa yang tahu rumahnya? Begitulah ada suara. Dan malamnya itu memang betul ada motor berseliweran ke rumah saya, Pak. Ketika Pak diserang, apa diserang aja, apa ada yang diberikan barang-barangnya? Itu mobil yang dirusak, Pak. Mobil milik Pak Jeroardo yang saya bawa waktu itu ada perusakan, pemukulan, Pak, di bagian sebelah kanan, Pak. Saya sangat mengapresiasi penerimaan laporan dari tim penyidik Unit 1. Artinya sudah menerima Komang Putrayasa dengan profesional, dengan baik, dan kami memohon kinerja inilah ke depan akan diterapkan untuk penegakan hukum di Polres Buleleng. Kami memohon juga kepada jajaran reserse di Unit 1 dengan Pak KBO, Pak Kasat Reskrim untuk segera menangkap preman-preman ini dan menangkap otak pelakunya. Terbukti kan adanya serangan kembali yang mengorbankan mobil saya dan mengorbankan lagi Komang Putrayasa di sana. Bersyukurnya ada penjagaan ketat yang dijaga oleh Pak Haris waktu itu. Kalau tidak ada kepolisian pada waktu itu, maka akan terjadi pengeroyokan, mungkin akan terjadi pembunuhan di sana. Nah, disinilah kami menghimbau kepada kepolisian Polres Buleleng segera tindak lanjut kasus yang sudah hampir 4 bulan. Ini sudah hampir 4 bulan. Jadi segera tindak lanjut, tangkap orang-orang ini supaya tidak melakukan kejahatan lagi. Dan ada saya tambahkan lagi, kami akan membuat laporan kembali besok. Ini ide kadif dari Desa Groga, yaitu saksi saya.
pada waktu bersaksi kasus Tipiring. Ini dicari lagi oleh Budi Hartawan dengan Haji Alpan. Diintervensi di rumahnya malam-malam, datang tanpa izin, mendatangi beliau sampai beliau ketakutan menelpon saya. Dia mengintervensi bahwa seolah saya itu, mungkin lebih lengkapnya dijelaskan oleh DKD. Saya didatangi, ditekan bahwa saya dibilang saksi bohong. Terus saya jawab, itu sudah hasil keputusan pengadilan. Itu karena saya merasa tidak nyaman, saya ke belakang, lari ke belakang rumah, nelponlah Pak Cerwakil dengan video callan. Lalu Pak Cerwakil lah yang ngomong sama berdua itu, Pak Haji Alpan sama Pak Budi. Artinya begini, ini kan sudah jelas gaya-gaya premanisme, gaya-gaya Budi Hartawan, intimidasi, supaya tidak terjadi lagi gaya-gaya seperti ini. Oknum pengacara Budi Hartawan ini melakukan tindakan di luar penegakan hukum, yang mana sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Singaraja, sudah ingkrah Tipiring itu, saya tidak terbukti, malah dia datang dengan gaya-gaya di luar proses hukum, dengan mengintimidasi, dengan mengintervensi, seolah bahwa saksi-saksi yang saya ajukan di persidangan itu adalah bohong. Jadi inilah kami mohon kepada jajaran Polres Buleleng untuk menyikapi supaya tidak terus-menerus seperti ini. Kami mohon untuk segera, kalau unsur dari pengancaman ini, unsur sudah masuk semua, jangan sampai alat bukti dihilangkan, ternyata premannya masih berkeliaran. Ini yang kami protes. Saya sebagai saksi sekaligus sebagai aktivis, saya akan terus kawal kasus ini. Mungkin nanti kalau tidak segera menangkap ini, nanti beliau akan didatangi oleh beberapa preman, mungkin melakukan tindakan-tindakan di luar proses penegakan hukum. Nah, kami tidak mau itu. Berkaitan dengan adanya beberapa media online yang menyampaikan berita tentang penyidik Polres Buleleng hilangkan barang bukti, bersama ini kan saya sampaikan jawab Polres Buleleng. Jadi sebenarnya kasus ini berawal dari pengaduan laporan Komang Putrajaya pada tanggal 17 Desember 2022, didatangi 3 orang laki-laki ke rumahnya. Ya. Di antaranya diduga bernama Ketuteken, Putu Arte alias Singe, dan Komang Lancik. Itu sesuai dengan laporan aduan yang disampaikan oleh Komang Putrajaya. Kemudian pada saat menyampaikan laporan tersebut atau aduan tersebut, Komang Putrajaya melampirkan gambar potongan gambar pentongan, gambar screenshot swaklola berupa gambar yang mendatanginya, yaitu Putu Singa yang diduga membawa sajam, gambar Putu Singa yang diduga melakukan penyerangan, gambar Ketuteken memegang pentongan, dan disilakan juga flashdisk. Kemudian berdasarkan pengaduan Komang Putrajaya, dilanjutkan permintaan keterangan dalam tahap penyelidikan. Jadi dengan cara interogasi terhadap 4 orang lainnya serta yang diadukan oleh pelapor. Kemudian setelah penyelidikan dilakukan dan dianggap cukup, dilakukan gelar perkara, dan hasil gelar perkara dinaikkan status penyelidikannya ke penyidikan, kemudian dituangkan dalam bentuk laporan polisi. Setelah itu dilanjutkan kelengkapan administrasi penyidikan berupa seperinsidik dan seprinsita dalam proses penyidikan. Dilakukanlah penyitaan berupa barang bukti, 1 buah potongan besi dengan kedua ujung bergagang pegangan karet dengan panjang 1,5 meter. Sekali tegaskan lagi, terhadap lampiran screenshot yang diserahkan pengadu pelapor itu merupakan pendukung dalam proses penyidikan, bahkan dapat digunakan sebagai salah satu dari petunjuk dalam proses penyidikan. Dan semua lampiran tersebut masih ada pada penyidik, jadi masih ada sama penyidik yang nantinya akan digunakan dan dilampirkan dalam berkas perkara. Sehubungan dengan berita yang disampaikan tersebut, disampaikan bahwa apa yang diserahkan oleh pelapor saat menyampaikan aduan peristiwa sampai saat ini masih ada di tangan penyidik. Jadi sampai saat ini masih ada di tangan penyidik yang nantinya akan digunakan sebagai salah satu petunjuk dalam proses penyidikan. Demikian press release yang saya sampaikan dari sini. Saya
Kasih Humas Polres Buleleng AKP IGD Sumarjaya, SHMH.